13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan berita daerah untuk siang hari ini. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Proyeksi dana penerima manfaat bantuan subsidi upah BSU wilayah Karajo Bukit Tinggi dan sekitarnya ala diserahkan dan diterimakan. Penguatan ketahanan keluarga, komunikasi efektif, jo keteladanan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan jo anak. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila Safitri. Nusana Pandanga, proyeksi dana penerima manfaat bantuan subsidi upah BSU wilayah Karajo Bukit Tinggi dan sekitarnya ala diserahkan dan diterimakan 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Pos Indonesia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Bukit Tinggi memastikan proyeksi data penerima manfaat program bantuan subsidi upah atau BSU ala disampaikan secara 100%. Kapalo BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bukit Tinggi Ideal Caniago Kapado RRI mengatakan bahwa data penerima manfaat program BSU ala absolut pasca pihaknya menghimpun data internal dari perusahaan penyalur BSU seperti nomor telepon, nomor rekening, serta data pribadi penerima manfaat BSU lainnya, termasuk kekurangan data dan sebelumnya masih belum lengkap atau valid. Ada 5.000 peserta ala diselesaikan. Terkait proyeksi penerima manfaat BSU nan ala direalisasi, Ideal Caniago menuturkan bahwa pihaknya hanya sebatas mengirimkan data aktual perihal peserta nan tergabung dalam perusahaan upah nan dibawa sesuai UMR Bukit Tinggi dan sekitarnya nan sejauh kod ditetapkan ambang batasnya sagadang 3,5 juta rupiah. Lalu pihak PT Pos Indonesia di masing-masing wilayah Karajo nan akan mengeksekusi pembayaran BSU sagadang 600.000 kepada penerima manfaat. Berapa datanya ke kami kan dimintanya kita kirim ke perusahaan upah di bawah sesuai aturannya, kita di bawah upah 3.500.000 gitu kan, sama orang linknya. Mungkin dia udah terima aja, kadang-kadang kita nggak tahu udah terima orang pun kita nggak tahu Pak Alwan. Berarti basis datanya ini di BPJS Ketenagakerjaan terus ditindaklanjuti di pos gitu ya Pak ya? Nah ya. Sempat perpanjang kan Pak ya di 6 Agustus gitu Pak ya? Kalau di data terakhir BPJS itu kan 31 Juli Pak. Oh tetap 31 Juli berarti? Itu, tapi yang belum terbayarkan dilanjutkan oleh pos. Diketahui pemerintah Republik Indonesia ala menyalurkan BSU 2025 kepada 2,45 juta pekerja sejak Senin 23 Juni 2025. BSU 2025 merupakan salah satu stimulus ekonomi nasional dan diagiakan kepada pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau di bawah UMP dan UMK saat ini. Selain itu, BSU 2025 juga ditujukan kepada 565.000 guru honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Pemerintah mengalokasikan total anggaran sagadang 10,72 triliun untuk program BSU Kiniko. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Dunsana Pandanga, Bupati Yulianto menyampaikan jawaban atas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat terkait pembahasan rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jawaban tersebut memuai komitmen penyelarasan visi misi daerah, peningkatan PAD, penguatan pengawasan lingkungan, pemerataan pendidikan, pembangunan infrastruktur hingga penataan sektor
pertambangan. Dalam penyampaiannya, Bupati Yulianto mengapresiasi masukan juga gagasan konstruktif DPRD untuk menyempurnakan dokumen RPJMD 5 tahun mendatang. Yulianto menjelaskan RPJMD merupakan penjabaran visi misi kepala daerah yang dirumuskan menjadi tujuan sasaran dan program prioritas daerah. Terkait kesejahteraan ASN, dirinya memastikan pemerintah daerah akan mengupayakan sumber pendapatan asli daerah atau PAD baru serta mengoptimalkan PAD yang ada agar penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah indak berdampak pada kesejahteraan pegawai. Penguatan ketahanan keluarga, komunikasi efektif juga keteladanan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan jo anak termasuk di lingkungan rumah tangga. Berikut laporan Irsyad. Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat bersama P2T P2A Kabupaten Pasaman Barat menggelar dialog interaktif di Ujung Gadang, Kecamatan Lambah Malintang. Kegiatan itu bertujuan mengedukasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan jo anak serta mensosialisasikan program Ruang Bersama Merah Putih. Ketua P2T P2A Sumatera Barat Nyonya Harneli Mahyaldi menyampaikan bahwa ketahanan keluarga merupakan kunci utama dalam menekan angka kekerasan. Menurutnya, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja termasuk dalam lingkup keluarga sehingga diperlukan komunikasi nan baik antar anggota keluarga. Nyonya Harneli mengajak keluarga membuat aturan berkumpul tanpa gawai agar hubungan emosional tetap terjaga. Karena kita bersyukur juga karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 sudah menjadi dan ditetapkan menjadi undang-undang bahwasanya adat bahasa isyarat syarat bahasa kita berubah. Adat Salingkan Nagari itu sudah menjadi karakter dari masyarakat Sumatera Barat. Maka dalam hal ini tentu termasuk dalam bagaimana upaya kita untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan angka kekerasan terhadap anak itu bisa kita wujudkan. Ketua P2TP 2A Kabupaten Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto menegaskan pentingnya peran orang tua sebagai teladan bagi anak. Nyonya Sifrowati menilai larangan anak bermain gawai akan kontradiktif jika orang tua justru sibuk di media sosial. Keluarga yang kuat adalah benteng pertama melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Semua anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan rumah yang aman dan penuh kasih sayang. Ketua P2TP2A Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan jo anak dapat dicegah bila seluruh anggota keluarga menjalankan perannya secara baik. Irsyad melaporkan. Puskesmas sampai Koto Kinali melakukan pendampingan posyandu berintegrasi dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Padang di daerah terpencil Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali. Kepala Puskesmas sampai Koto Kinali, Dr. Gigi Ardian mengatakan kegiatan bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat terpencil sekaligus menekan angka stunting. Kegiatan itu meliputi penimbangan bayi dan balita, pemeriksaan kesehatan ibu hamil seperti antenatal care dan USG, konseling gizi, pemberian vitamin A, obat cacing, pemeriksaan kesehatan gigi mulut, serta penyuluhan imunisasi. Selain itu, dirinya menambahkan dilakukannya kelas ibu hamil, senam hamil, dan pembinaan kader terkait sistem 5 meja posyandu yang mencakup pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pengisian buku KMS, serta penyuluhan kesehatan. Pemkab Kepulauan Mentawai kini tengah ajukan proposal penambahan 5 unit mobil damkar pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut laporan Joni Marbeta. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak hanya berperan dalam pemadaman api, tetapi juga memiliki fungsi vital dalam penanganan kondisi darurat melalui unit rescue atau penyelamatan, di mana salah satu tantangan utama yang dihadapi kini di tim rescue damkar Mentawai adalah kondisi medan yang cukup baik dan akses antar wilayah dan terbatas, bahwa dalam banyak kasus tim harus menyeberangi sungai menggunakan perahu atau menempuh perjalanan jauh melalui jalan setapak untuk mencapai lokasi kejadian. Hal itu menuntut kesiapan fisik dan mental dan kuat dari setiap personel dan ado serta kondisi mobil pemadam dan alah tua, selang dan alah lama tidak terganti, pompa apuang untuk penyedot dan kendala air, tidak ada tendon air
dan Indah Ado Embung Ayia Pulo. Untuk mendukung tugas tu, unit rescue dilengkapi jo peralatan dasar penyelamatan serupa alat bantu pernapasan, SCBA, tali temali, tandu darurat, peralatan evakuasi vertikal dan perlengkapan pertolongan pertama, namun itu pun jumlahnya terbatas, termasuk dalam kualitas akses dan hingga kini daerahnya alun memiliki helikopter dalam pemadaman jika pun terjadi kebakaran Cukui Gadang serta disampaikan Dek Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai Dr. Andes Pujo Raharjo kepada RRI di Bukit Tinggi. Menurut Pujo Raharjo bahawa Pemkab Kepulauan Mentawai kiniko sedang ajuan proposal penambahan 5 unit penambahan mobil damkar pada Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia. Kesulitan kita akses ketika terjadinya kebakaran itu di sebuah lahan yang tidak bisa kita jangkau karena kita tidak punya fasilitas, umpamanya helikopter 2 hari yang lewat terjadi kebakaran itu di pulau di depan di Bako. Kita akses sarana kapal tidak ada, ya kita hanya menunggu saja walaupun dengan kondisi-kondisi yang sangat terbatas. Kita kemarin tahun 2024 sudah menambah 2 unit dari anggaran DPADR. Kita sebelumnya sudah punya 3 unit, kira kita masih memerlukan 5 unit lagi. Lah ini mau kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri, mungkin ada hibah dari pemerintah negara mana atau dari DKI Jakarta, kita tidak tahu nanti mau kita ajukan. Kita sudah berkomunikasi dengan Pak Dirjen Pemadam Kebakaran, akan ada pertemuan dengan Pak Bupati dengan beliau untuk pengajuan proposal ini. Selain menangani kejadian nan gadang, tim rescue Damkar Mentawai juga kerap menerima laporan tentang hewan berbahaya serupa ular piton, biawak atau monyet liar nan memasuki permukiman warga. Dengan kondisi keterbatasan unit rescue, Dinas Pemadam Kebakaran Kepulauan Mentawai taruh menjadi garda terdepan dalam setiap kondisi darurat. Mereka hadir untuk menyelamatkan, memberikan rasa aman dan memastikan setiap nyawa nan terancam memiliki harapan untuk diselamatkan. Joni Marbeta mengabat untuk berita Rahminang pada siang hari ko. Pelaksanaan verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat atau KKS tingkat nasional tahun 2025 sebagai evaluasi keberlanjutan program Kabupaten Sehat di Tanah Datar. Kegiatan itu dimotori Ditjen Penanggulangan Penyakit P2 Kementerian Kesehatan RI yang dihadiri Bupati Eka Putra. Bupati Eka Putra menyampaikan secara detail langkah-langkah direalisasikan Depemda Tanah Datar dalam menjadikan daerah yang dikenal Luhak Nantuo sebagai Kabupaten Sehat. Eka Putra menambahkan bahwa Pemda Tanah Datar akan terus berkomitmen mewujudkan lingkungan bersih, aman, nyaman, dan sehat serta melibatkan seluruh pihak. Untuk mengurangi kemacetan di kawasan Pasar Padang Lua, pemerintah Kabupaten Agam berencana membuat SUB terminal. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Padang Lua, Bupati Agam Beni Warlis berencana untuk membuat subterminal. Subterminal itu nantinya akan dibangun di sejumlah titik dan strategis bagi petani, pengepul, dan para pedagang. Beni Warlis menerangkan seluruh hasil-hasil produk pertanian itu indaklah dibawa ke Pasar Padang Lua, jadi dibuatkan pusat-pusat penampungan dinamakan subterminal agribisnis. Nantinya hasil petani dibarangkaikan melalui subterminal itu, apakah hasil produkku akan dijual ke Pekanbaru, Dumai, ke Batam atau kemana, dari subterminal dibarangkaikan sehingga indaklah menumpuk di Pasar Padang Lua. Menurut Beni Warlis, keuntungan dari sistemku adalah membuat rantai pasar menjadi pendek. Salah satu dampak positifnya, para petani indaklah mengeluarkan biaya untuk masalah transportasi. Beni Warlis berharap keuntungan yang didapat petani lebih banyak, dia indak mengeluarkan kos atau biaya yang lebih banyak lai. Nantinya indak hanya pedagang yang bakal mendapatkan untung besar, namun para petani yang bertanam juga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Seluruh hasil produk pertanian kita itu tidak lagi ke sana. Jadi kita membuat pusat-pusat penampungan yang saya namakan subterminal agribisnis di lokasi-lokasi petani. Dibentuk di situ gudang-gudang penampungannya. Kemudian hasil petani itu tidak lagi ke pasar, dari sana berangkatnya mau ke Pekanbaru, mau ke Dumai, mau ke Batam, mana dari sana berangkatnya. Jadi tidak menumpuk lagi di pasar luar. Apa keuntungannya? Yang pertama, rantai pasar pendek. Petani tidak lagi mengeluarkan transportasinya, muat bongkarnya. Jadi kita berharap ketika diantarkan atau dijemput oleh subterminal itu, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena tidak mengeluarkan kos yang lebih banyak lagi. Kalau sekarang mungkin hanya mereka menanam sampai 2 bulan, 3 bulan, kemudian pedagang hanya dalam sesaat bisa mendapat keuntungan. Ini yang tidak adilnya. Kita ingin keadilan itu.
Beni Warlis menambahkan, pemerintah Kabupaten Agam akan mencaliak titik-titik nanka menjadi subterminal agribisnis untuk Pasar Padang Lua Tasabue. Nantinya juga akan dikaji siapa nan pantas mengelola subterminal agribisnis itu, apakah badan usaha milik nagari atau BUMNAG, Koperasi Merah Putih, pemerintah nagari atau pihak kecamatan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Gedung TPA MDA Lembah Binuang, Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman segera dibangun. Bupati Pasaman Barat, Yulianto, melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung yang terletak di kantor Wali Nagari Lembah Binuang, Aua Kuniang. Yulianto mengungkapkan pentingnya gedung TPA MDA bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Halko sejalan jo visi misi pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan generasi emas dan hebat, bermoral dan berakhlak mulia. Dirinya menambahkan gedung TPA MDA akan sangat bermanfaat untuk anak-anak generasi penerus. Atas nama pemerintah daerah, dirinya mengucapkan terima kasih atas kegiatan pembangunan TPA MDA ko. Sacara indak langsung, halko ala membantu pemerintah daerah menciptakan anak-anak menjadi pribadi yang hebat jo bermoral. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga harian lepas, pemerintah Kota Padang Panjang gelar gotong royong Basamo di sepanjang jalur Simpang Bukit Kandung hingga SMK 2 Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Hingga SMK Negeri 2 Padang Panjang, nan sabalunya dipanuai sama dan pepohonan rimbun, kini berubah menjadi bersih dan terang. Perubahan ini terjadi usai ratusan aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga harian lepas menggelar gontong royong Sabtu lalu. Pelaksana tugas Camat Padang Panjang Timur Doni Rahman mengatakan, Papagoro adalah program unggulan Wali Kota Hendrianis dan Wakil Wali Kota Alex Saputra. Programku bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta membangun kolaborasi jo masyarakat. Doni berharap masyarakat dapat menjaga hasil kerja batiko jo indak membuang sampah sembarangan, sehingga jalur Bukit Kanduang tetap nyaman dilalui oleh pelajar dan warga. Kegiatan goro yang digelar 2 kali setiap bulan ko diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ratusan ASN dan THL Pemko bekerja sama untuk membersihkan jalur Simpang Bukit Kanduang hingga SMK Negeri 2 Padang Panjang. Hasilnya, jalur tersebut kini menjadi bersih dan tarang, sehingga nyaman dilalui oleh pelajar dan warga. Doni mengapresiasi partisipasi ASN dan THL Pemko dalam kegiatan Papagoro ko, dan menunjukkan kerjasama dan gotong royong dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Ini kelima kita Kecamatan Padang Panjang Timur dalam program Kabupaten Kasih Padang Panjang Timur Bersih. Kita guru bersama melibatkan seluruh lurah dan aparatur kelurahan dan kecamatan, juga melibatkan masyarakat dan alhamdulillah guru kita kali ini cukup ramai yang juga melibatkan pihak sekolah dan mahasiswa. Doni menambahkan, jo Papagoro masyarakat dapat lebih peduli jo lingkungan dan menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan, sehingga Kota Padang Panjang dapat menjadi lebih nyaman dan indah untuk ditinggali. Kegiatan Papagoroku merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mempromosikan gotong royong dalam masyarakat. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.